Di beberapa negara, terkhususnya negara Irlandia, peri merupakan bagian besar dari cerita rakyat, mitos, dan juga legenda. Orang-orang di sana percaya kalau ada sebuah hutan di sebelah barat Irlandia yang menjadi tempat tinggal bagi para bangsa peri ini. Legenda juga berkata kalau dulunya, bangsa peri dan manusia hidup berdampingan. Tetapi dikarenakan suatu hal, para bangsa peri diusir jauh dari peradaban manusia. Lebih tepatnya, mereka dimasukkan ke dalam tanah dan sekarang hidup di bawah tanah. Jawaban dari pertanyaan apakah peri ini benar-benar ada atau tidak, mungkin akan terjawab dari film kali ini. Dan cerita pun, kita mulai. Film dibuka di sebuah hutan, lebih tepatnya di sebelah barat negara Irlandia. Terlihat seorang pria bernama John berlari memasuki hutan, sampai di suatu tempat di mana terdapat sebuah papan peringatan yang bertuliskan, titik di mana tidak bisa kembali lagi. Anehnya semakin dalam John memasuki hutan, dia malah kembali ke titik awal yaitu papan peringatan tadi. Artinya, dia hanya berputar-putar di tempat yang sama berulang-ulang. Ketika hari semakin gelap, terlihatlah hutan yang semakin menyeramkan. Dari balik gelapnya hutan, John merasa kalau dia seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Kemudian John pun berinisiatif untuk memanjat pohon dengan harapan ketika berada di atas, dia bisa melihat jalan keluar dari hutan ini. Tiba-tiba saja seluruh tanah di hutan tersebut bergetar. Ketika John mencoba memanjat lebih tinggi, ranting pohon pun tidak mampu menahan beban tubuhnya. Sehingga John pun terjatuh. Layaknya sebuah pepatah, sudah jatuh malah tertimpa tangga. Nasib sial kembali menerpa John. Sesuatu yang sangat kuat menarik tubuh John masuk ke sebuah lubang yang ada di tengah hutan ini. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini, seorang wanita bernama Mina. Dia ini punya masa lalu yang sangat kelam dan masa lalunya itu mempengaruhi hidupnya. Sampai saat ini, Mina hidup sebatang kara. Memang dia punya saudari, tetapi ketika ibunya meninggal dunia, Mina yang depresi menjauhi semua keluarganya termasuk saudari kandungnya. Mina sendiri bekerja sebagai seorang kasir di sebuah toko tempat perlengkapan hewan peliharaan. Di hari itu, bosnya meminta Mina untuk mengantarkan seekor burung parkit ke kebun binatang tepatnya di kota Belfast. Mina pun setuju untuk melakukan pengantaran itu. Lagi pula selama ini dia selalu berada di kota dan tidak pernah berpergian. Ya, hitung-hitung sebagai refreshing untuk menghilangkan rasa penatnya selama bekerja. Keesokan harinya berangkatlah Mina ke kota yang dituju. Sebenarnya perjalanan cukup jauh. Ya, perlu seharian lah untuk sampai ke kota Belfast. Selama di perjalanan, Mina mendengarkan rekaman voicemail yang dikirimkan saudarinya. Voicemail itu berisikan sebuah pesan kalau dia harus melupakan insiden bagaimana ibunya kehilangan nyawanya. Karena sebenarnya insiden itu sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Tetapi Mina masih saja menganggap kalau apa yang terjadi dengan ibunya adalah salahnya. Itulah kenapa sampai saat ini, Mina merasa bersalah dan memilih untuk menghabiskan hidupnya sendirian. Adiknya meminta supaya dia bisa merelakan kepergian ibunya dan berhenti untuk menyalahkan dirinya sendiri. Ketika memasuki jalan di tengah hutan, tiba-tiba saja mobil yang dia kendarai mengalami keanehan. Awalnya gangguan kelistrikan dan kemudian mobil tersebut mati tepatnya di tengah hutan di awal film ini. Inilah awal bagaimana dia bisa terjebak di dalam hutan ini. Mengira kalau hutan ini adalah hutan biasa, dia pun memutuskan untuk berjalan kaki memasuki hutan dengan harapan dia bertemu seseorang untuk membantu dia memperbaiki mobilnya. Semakin dalam dia memasuki hutan, semakin tersesatlah dia dan kehilangan arah kembali ke mobilnya. Ditambah lagi cahaya matahari yang mulai meredup, semakin menambah kesan seram di hutan ini. Sampai di mana dia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Madeline, yang memintanya untuk segera masuk ke dalam bunker yang berada di tengah hutan.
Ketika berada di dalam, dia bertemu dengan dua orang lainnya yaitu Kiara dan juga Daniel. Madeline menjelaskan kalau tempat ini disebut dengan kandang. Ternyata mereka ini juga orang-orang yang tersesat di hutan ini. Kemudian Madeline meminta mereka semua untuk berdiri menghadap kaca. Tentu saja Mina semakin dibuat kebingungan dengan semua keanehan ini. Sebenarnya apa yang terjadi di hutan ini? Setelahnya Madeline menjelaskan kalau mereka melakukan ini untuk menghibur para penghuni asli hutan ini. Mereka biasa disebut The Watcher. Mereka datang setiap malam setelah matahari terbenam dan para makhluk itu mengawasi tempat yang disebut kandang ini sampai matahari terbenam. Mereka tidak bisa masuk ke tempat ini, hanya bisa mengawasi dari balik gelapnya hutan. Sebagai orang baru, Mina pun disambut oleh para The Watcher. Layaknya sebuah pertunjukan, mereka yang tidak terlihat bagaimana wujudnya itu pun dan sosoknya memberikan tepuk tangan untuk kehadiran Mina di tempat ini. For you, Mina. Welcome to the show. Di pagi harinya, ketika cahaya matahari mulai muncul, mereka semua yang ada di dalam kandang pun keluar. Karena hanya di waktu itulah mereka bisa keluar dari dalam kandang. Begitu juga dengan Mina yang langsung memutuskan pergi mencari jalan pulang. Semakin dalam dia memasuki hutan, semakin dia kehilangan arah. Bahkan sekarang dia tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Di saat yang bersamaan, Madeline datang dan menyadarkan Mina dari lamunannya. Madeline menjelaskan kalau bukan hanya dia orang yang mencoba keluar dari hutan ini. Mereka semua yang di kandang sudah mencoba mencari jalan keluar. Tetapi sampai sekarang mereka masih tetap terjebak di dalam hutan ini. Bahkan seringkali hutan ini membuat setiap orang yang mencoba mencari jalan keluar berhalusinasi. Kemudian Madeline membawa Mina ke tempat papan peringatan yang memang disengaja dibuat melingkari seluruh hutan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mencoba masuk ke hutan ini. Papan-papan ini dibuat oleh seseorang bernama Profesor sebagai peringatan untuk orang lain supaya jangan memasuki hutan ini. Tapi tetap saja banyak orang yang masih tersesat di hutan ini. Di malam harinya, Kiara yang sudah lebih lama berada di hutan ini menghibur para The Watcher dengan tariannya. Karena para The Watcher menyukai setiap tarian yang dilakukan oleh Kiara. Intinya, mereka yang ada di dalam kandang ini harus menghibur para The Watcher. Misalnya Daniel menghibur mereka dengan seolah-olah kandang ini adalah pementasan dramanya. Good evening. What a show we have for you tonight. Right then, let's begin. Keesokan paginya Kiara mengajak Mina untuk kembali menelusuri hutan. Selama di perjalanan, Kiara bercerita kalau awalnya dia masuk ke hutan ini bersama dengan suaminya John, pria yang sebelumnya tersesat di awal film. Kiara dan John sudah berada di tempat ini selama hampir 5 bulan lamanya. Tetapi 6 hari yang lalu John mencoba mencari jalan keluar, namun sialnya dia tidak kembali ke kandang sebelum matahari tiba. Sampai di mana Kiara membawa Mina ke sebuah tempat yang sebenarnya terlarang untuk dikunjungi. Sebuah lubang yang dipercaya sebagai tempat tinggal para The Watcher. Ketika pagi tiba, para The Watcher bersembunyi di dalam lubang ini untuk berlindung dari panasnya cahaya matahari. Mina. Ada beberapa peraturan yang harus ditaati Mina selama berada di hutan ini. Mereka menjelaskan ke Mina ada 4 peraturan penting. Pertama, jangan pernah membelakangi cermin. Kedua, jangan pernah membuka pintu setelah gelap. Ketiga, jangan pernah mendekati lubang. Dan yang paling penting, selalu berada di dalam terang. Dengan menaati peraturan-peraturan ini, peluang mereka hidup di dalam hutan ini pun bisa lebih lama. Di malam harinya Mina melanggar peraturan yang pertama. Dia tidur membelakangi cermin. Sehingga para The Watcher pun marah. Keesokan harinya Mina pergi berburu bersama Daniel. Selama berada di hutan, Daniel menjelaskan kalau orang yang paling lama berada di hutan ini dan di kandang adalah Madeline. Dulunya Madeline ini seorang dosen di beberapa universitas, makanya dia yang paling sering mengobservasi hutan ini. Sehingga banyak informasi mengenai hutan ini didapat dari Madeline, terutama peraturan yang disebutkan sebelumnya. Di saat yang bersamaan, kembali lagi Mina melihat seperti ada seseorang di tengah hutan. Antara ini halusinasi atau mungkin bisa jadi memang kenyataan. Ini semakin membuat Mina bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah yang dikatakan Madeline tentang The Watcher ini nyata atau semua karangan Madeline? Akibat pertanyaan dalam pikirannya itu, Mina nekat memasuki lubang yang dipercayai sebagai tempat tinggal The Watcher. Di dalam lubang tersebut,
Mina menemukan banyak benda-benda yang pernah digunakan manusia. Dan di dalam lubang itu, Mina melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk bergidik ngeri. Setibanya di kandang, Mina membawa jarahan yang dia temukan di lubang. Melihat ekspresi Mina, Madeline curiga kalau hari ini dia melihat sesuatu di dalam lubang. Tetapi Mina tidak menceritakan apa yang dia lihat ke Madeline, dikarenakan Mina sedikit menaruh curiga dengan Madeline. Sementara itu di dalam kandang, Daniel menghubungkan kamera dengan TV di dalam kandang dengan maksud untuk melihat aktivitas yang ada di luar kandang ketika malam. Tetapi ketika malam tiba, bukannya melihat sosok para The Watcher, kamera malah memperlihatkan sosok manusia yang sangat dikenal Kiara. Sosok yang berdiri di pintu kandang adalah John, suaminya. Tetapi Madeline melarang Kiara untuk membuka pintu kandang, karena Madeline yakin kalau sosok itu bukan John. Dikarenakan tindakan mereka itu, para The Watcher pun marah. Keesokan paginya, Madeline memarahi Mina dikarenakan melanggar aturan yang sudah dibuat. Kemudian mengembalikan benda-benda yang diambil Mina dari lubang. Di saat menelusuri area hutan, Mina teringat peristiwa yang membuat ibunya kehilangan nyawanya. Ternyata kecelakaan tersebut disebabkan oleh Mina sendiri. Makanya, sampai saat ini dia selalu terbayang-bayang dengan peristiwa itu dan menyalahkan dirinya sampai saat ini. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan Mina memperhatikan Madeline dan Daniel yang bertengkar dikarenakan hasil perburuan yang tidak banyak. Sebenarnya di hari itu, Kiara dilarang keluar ke hutan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Tetapi dia luput dari pengawasan Mina sehingga Mina mengejarnya ke hutan dikarenakan takut kalau Kiara mengambil langkah yang salah. Untungnya Mina menemukan Kiara tepat di pinggir lubang, kemudian mengajaknya untuk kembali ke kandang dikarenakan hari sudah semakin gelap. Tiba-tiba saja dari kejauhan mereka mendengar teriakan Madeline yang ternyata Daniel menyerang Madeline, kemudian berkata kalau sekarang dia yang mengatur semuanya. Bahkan dengan teganya dia menutup pintu kandang dan tidak memperbolehkan Madeline dan Mina masuk, mengingat peraturan kedua untuk tidak membuka pintu ketika malam tiba. Mereka pun tidak punya pilihan, Madeline dan Kiara bersembunyi di bawah pohon yang sudah tumbang. Bau busuk dari pohon tersebut dapat menyamarkan aroma tubuh mereka. Dan ketika malam tiba, sosok The Watcher yang selama ini mengawasi mereka dari balik gelapnya hutan pun muncul. Sosok Tunggu Kiris berdiri memperhatikan kandang. Tidak hanya satu tetapi mereka sangat banyak. Para makhluk mengerikan tersebut pun tahu kalau hanya ada tinggal 2 orang yang berada di dalam kandang. Artinya 2 orang lainnya yaitu Madeline dan Kiara berada di hutan dan siap menjadi mangsa para makhluk ini. Ketika para makhluk mengerikan tadi pergi, Kiara mencoba meyakinkan Daniel untuk segera membuka pintu kandang. Dia mencoba meyakinkan Daniel dengan menceritakan masa lalunya yang kelam, dan dia tidak ingin Daniel menyesal selama hidupnya karena telah membiarkan mereka mati di hutan ini. Akhirnya mereka kembali masuk ke dalam kandang. Di saat yang genting ini, mereka kembali berdiri di depan kaca untuk meredam kemarahan para The Watcher. Di saat itulah Madeline menceritakan bagaimana dia bisa berada di tempat ini. Awalnya dia ini adalah seorang pengajar di beberapa universitas dan sangat tertarik dengan cerita rakyat, mitologi, dan juga legenda. Alasan dia di hutan ini dikarenakan legenda mengatakan kalau di hutan ini adalah tempat tinggal para peri. Tetapi di malam dia memasuki hutan ini, dia melihat sosok yang menyerupai dirinya, tetapi dalam bentuk yang sangat mengerikan. Itulah kenapa dia banyak tahu tentang tempat ini dan para makhluk yang disebut The Watcher. I saw myself. That's not possible. The winged people. Fairies. We are their playthings, their muses. Seketika, kandang dikepung oleh para The Watcher. Mereka mencoba menerobos masuk ke tempat ini. Tidak ada pilihan lain selain tetap berada di dalam kandang dan bertahan hidup. Sampai di mana mereka menemukan kalau selama ini di bawah tempat mereka berdiri, ada sebuah ruang rahasia. Look at all this food. Professor Rory Kilmartin? I've done the impossible. One could even cheat death. Di dalam ruangan tersebut terungkaplah siapa sosok profesor sebenarnya.
orang yang membangun tempat ini dan juga yang membuat seluruh papan peringatan di hutan. Profesor berhasil menangkap salah satu dari The Watcher dan meneliti sosok itu, tetapi dia tidak berhasil mengkontrol makhluk itu. Bahkan dia hampir gila selama berada di tempat ini. Profesor sengaja membuat rekaman ini, dan jika ada orang yang menemukan rekaman ini, mereka bisa keluar dari hutan ini dengan cara mengikuti arah kemana para burung-burung terbang. Nanti para burung-burung itu mengarah ke sebuah danau dan di sana mereka bisa menaiki perahu, karena para The Watcher tidak bisa meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun menuju ke batas papan peringatan yang dikatakan Profesor. Untungnya selama berada di hutan ini, Mina selalu memberikan tanda di setiap pohon untuk menjadi petunjuk arah. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Profesor, dan Mina melepaskan burung parot yang dibawa dia untuk menunjukkan mereka arah. Sampai di sebuah tempat di mana ada batu besar bergambarkan sosok para The Watcher. Madeline berkata kalau batu besar inilah yang mencegah para The Watcher keluar dari tanah. Waktu mereka tidak banyak, hutan semakin gelap yang artinya para peri mengerikan itu akan segera mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil sampai di tepi sungai yang dikatakan Profesor, dan benar saja, ada perahu di sana. Tetapi dari kejauhan, mereka melihat Daniel bersama John. Padahal John sendiri sudah tidak ada di dunia ini. Artinya apa? Yang bersama dengan Daniel adalah sosok peri yang sudah berubah wujudnya menjadi sosok John. Sayangnya Daniel pun menjadi korban para peri mengerikan dan sekarang menjadi bagian dari mereka. Mereka bertiga berhasil selamat dari hutan yang penuh dengan peri mengerikan. Singkat cerita, Mina pergilah ke universitas yang dikatakan Profesor untuk membaca jurnal yang dia tulis selama berada di hutan terkutuk itu. Terungkaplah fakta, kalau benar selama ini para manusia hidup berdampingan dengan bangsa peri. Bahkan ada beberapa dari mereka yang kawin silang dengan para manusia dan menghasilkan keturunan berdarah campuran. Tetapi para manusia berkhianat dan mengusir para peri, kemudian memasukkan bangsa peri ini ke dalam tanah. Kemudian di malam harinya, Mina pergi menemui Kiara untuk menceritakan apa yang dia temukan di dalam ruangan Profesor. Terungkaplah fakta kalau sebenarnya Profesor yang bernama Rory menikah dengan seorang wanita, dan kalian tahu, ternyata wanita yang dia nikahi Profesor adalah Madeline. Namun Madeline sudah meninggal akibat penyakit paru-paru. Artinya, Profesor sengaja mencari keberadaan bangsa peri ini untuk menjadikan salah satu dari mereka berubah bentuk menjadi istrinya. Dan Madeline yang mereka temui selama ini adalah peri yang ditawan oleh Profesor. Peri tersebut berubah bentuk menjadi manusia, tepatnya berubah bentuk menjadi Madeline. Kemudian mengelabui mereka supaya bisa keluar dari hutan itu dan hidup di antara para bangsa manusia. Anehnya di saat yang sama, Kiara datang, tapi kan baru saja dia berbicara dengan Kiara. Ternyata sosok yang ada di hadapan Mina saat ini adalah peri yang berhasil keluar dari hutan tersebut. Dialah yang menghilangkan nyawa Profesor dikarenakan Profesor ingin menembak dada peri ini. Mina? Run, Kiara! I will walk amongst the humans in your body. Di saat si peri jahat ini ingin menghabisi nyawanya, Mina menceritakan apa yang dia temukan di dalam ruangan Profesor. Dan alasan kenapa hanya dia, peri yang bisa berjalan di siang hari. Hal ini pun membuat peri tersebut menghentikan niatnya untuk menghabisi nyawa Mina. Ternyata, peri yang satu ini adalah hasil perkawinan silang antara manusia dengan peri. Itulah alasan kenapa dia bisa berjalan di siang hari. Dan tidak hanya dia, peri hasil perkawinan silang. Di luar sana masih banyak lagi peri seperti dia yang hidup bersama para bangsa manusia. Keesokan harinya, Mina yang sudah berdamai dengan dirinya menemui saudarinya yang ternyata adalah saudari kembarnya. Dia juga menceritakan seluruh rangkaian kejadian yang dialami. I see her in crowds. Nah itu dia tadi, film yang cukup menarik menceritakan tentang legenda peri terkhususnya di negara Irlandia.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin beberapa hutan di Indonesia juga menyimpan rahasia keberadaan bangsa peri ini sampai ketemu di film selanjutnya?